Bapak-bapak, rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan menjelaskan hasil belajar saya tentang hamba-hamba yang teranugerahi sholat khusyuk. Jadi nanti saya akan menjelaskan ayat Al-Quran bahwasannya sholat khusyuk itu sulit sekali. Bukan hanya sulit, tapi sulit sekali. Ini tambahin sangat sulit sekali. Angel nih, sholat khusyuk niku angel. Dan itu termaktub secara jelas, tersurat secara jelas di dalam Quran surat Al-Baqarah atau surat yang kedua ayatnya 45. Ini sangat terkenal, sering dipakai untuk ceramah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisyabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah bisobri, dengan sabar, wassalah, dan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun, sangat berat, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Bapak-bapak rahimakumullah, kita tidak menjelaskan kalimat yang pertama, tapi yang kedua. Kalimat yang pertama itu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kapan-kapan kita bahas. Tapi malam hari ini kita membahas yang kalimat kedua di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 ini, yaitu yang bunyinya, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu siapa? Nah, ini kalau di tafsir Jalalain, wa innaha ay as-sholah lakabiratun atau sakilatun illa alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu adalah as-sakinina ila ta'ah, yaitu orang-orang yang cenderung berbuat taat. Bapak rahimakumullah, kecenderungan orang itu kan lain-lain. Contoh, kalau saya punya uang 1 juta, saya mau ke bar. Niku kan kecenderungannya berarti ke bar, gitu. Tapi kalau orang baik, ya, saya punya uang 1 juta, maka uang itu sebagian akan saya infakkan ke masjid, sebagian akan saya pakai untuk menolong orang miskin. Itu namanya kecenderungan berbuat taat kepada Allah. Bisa dilihat nek duit-duit akeh. Kalau punya uang banyak, kok pinginnya niku macem-macem. Apalagi pinginnya niku sing elek-elek. Duit 1 juta niku oleh brandy. Brandy niku napa nggih, kula pun kenal brandy ngoten to. Atau topi miring. Nah, niku kan kecenderungan sejak awal orang itu bukan kecenderungan taat. Jadi orang-orang yang tidak berat untuk sholat, salah satunya itu adalah orang yang memang sejak awal dia mempunyai kecenderungan untuk berbuat taat. Itu di dalam tafsir Jalalain. Berikutnya dari tafsir Ibnu Katsir. Nah, yang namanya khasyiin menurut Ibnu Abi Thalhah yang diriwayatkan dengan mengutip Ibnu Abbas, yakni Waalaikumsalam, yakni yang namanya orang yang khusyuk itu adalah al-musaddiqina bima anzalallah, orang yang membenarkan. Jadi meyakini dan sekaligus membenarkan. Ada orang yang yakin, tetapi kalau ditanya tentang apakah itu benar, mboten saged njelasaken. Iman kepada Allah, nggih. Iman betul, iya. Nah, kok iso iman kepada Allah? Wis pokoke iman. Tapi tidak bisa menjelaskan. Al-musaddiqina itu adalah orang-orang yang benar sekaligus membenarkan, mampu membenarkan. Nah, itu yang kedua. Yang pertama tadi itu adalah kecenderungan untuk taat, yang kedua itu adalah orang-orang yang yakin dan membenarkan. Niki menurut Ibnu Abbas. Berikutnya waqala Mujahid, al-mu'minina haqqo.
Yang ketiga itu adalah al-mu'minina haqqa, orang yang beriman iman secara hak, secara benar. Haqqon itu benar-benar. Yang keempat itu dari Abul Aliyah. Dari Abul Aliyah yang namanya khosyiin itu adalah al-khaifin. Al-khaifin itu orang yang takut. Jadi ada 4 karakter dari tafsir Jalalain maupun dari tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama itu adalah orang yang cenderung untuk taat. Yang kedua itu adalah orang yang membenarkan Al-Quran. Yang ketiga itu adalah orang yang mukminina haqqo, beriman dengan sangat benar, hak sejati, iman sejati. Yang keempat itu adalah orang yang al-khaifin atau orang yang takut terhadap siksa atau azab Allah. Jadi Bapak-bapak, pernah ada 2 orang, salah satunya itu namanya Ibnu Mas'ud. Sering dengar toh? 2 orang niki pergi. Niki Rasulullah mutlak. Pergi, lalu kemudian mereka sampai di tempat peleburan besi. Nek zaman dulu peleburan besi niku kan kula ndelok teng film lho tapi nggih. Niku kan ngeten angin di kena ngeten terus sing angine jos terus niku. Niku salah satunya temennya Ibnu Mas'ud niku pingsan Pak melihat itu. Kenapa? Setelah bangun niku pingsannya sampai 1 hari Pak, 24 jam. Karena diceritakan di kisah itu beliau tidak sholat 5 waktu karena pingsan. 5 waktu itu berarti kan 24 jam toh. Nah, itu setelah bangun, setelah ditanya, jawabannya apa Pak? Saya itu keinget neraka lihat api itu. Saya pingsan. Nah, niku adalah contoh dari orang yang al-khaifina, orang yang takut kepada. Oke, karena memang kita nggak panjang-panjang ya. Yang pertama saya ulang, kalau dari tafsir Jalalain tadi disebutkan orang-orang yang khusyuk itu adalah orang-orang yang cenderung berbuat taat, penjelasannya ngoten mau. Yang kedua itu dari Ibnu Abbas yang berpendapat orang yang khusyuk itu adalah orang yang al-musaddiqina bima anzalallah, orang yang membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah yaitu Al-Qur'an. Yang menurut Mujahid itu adalah al-mu'minina haqqo, iman sejati. Kalau dari Abul Aliyah itu adalah orang yang al-khaifina, orang yang takut kepada Allah. Penjelasannya seperti itu. Nggih, niki singkat mawon. Niki seperti kemarin mungkin kita buka niku nggih. Ada tanya jawabnya nggih. Barangkali ada tanya jawab sebentar.